Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Untuk siang hari ini kita Zoom kembali ya, WSP lanjutan. Sepertinya masih ada 7 orang ya yang baru join. Kita tunggu kembali teman-teman yang lain ya, sekitar 5 menit. Kita akan mulai jam 13.35 ya, teman-teman. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain boleh ya. Ada yang mau ditanyakan, boleh open mic saja ya. Dipersilakan ya. Bagi teman-teman yang bertanya boleh ya, open mic. Kita mulai jam 13.35 ya, teman-teman. Menunggu teman-teman yang lain sekitar 5 menitan ya. Boleh ingin bertanya open mic saja ya. Masih 11 orang ya. Untuk rekaman yang tadi pagi nanti saya share ya sekitar jam 3-an karena proses upload lewat YouTube ya, teman-teman. Tanya nih, tanya. Iya, Kak. Silakan. Kang Depa, coba sekilas mengenai KSP itu yang di ini ya, Gimana? sekitar apa itu tutorialnya untuk WSP yang buat di Hmm? bawah header, di atas header, terus pokoknya yang ke bawah aja, mulai dari situ ke bawah aja. Oh, Sekilas aja, sekilas. sekilas aja ya. Ya, Sebenarnya sih itu proses atas header, bawah header ada ininya juga sih. ada videonya ya. Ada videonya di ini ya, di YouTube-nya Pak Tony. Iya, iya. Cuman ya sama Kang Depa lah dia tuh. Bentar. Ah, kita mulai jam 13.35 ya, teman-teman. Eh, Biar Tadi mengulas, biar atas refresh. header, Iya, ke bawah terus. Iya, sampai ke bawah itu. Ya, sekilas-sekilas saja. jadi ya atas header biasanya sih digunakan untuk ini ya, tagline ya. Tagline teman-teman, misalnya kami sudah berpengalaman dan harga termurah atau distributor apa gitu ya. Bisa digunakan itu. Lalu saya menggunakan ini ya di paragraf ketiganya menggunakan hubungi kami lewat WhatsApp ya. Kan? Dan WhatsApp-nya ini bisa ngelink ya. Ya. Nanti dia tampilnya di atas gambar ini ya. Ya. Bentar ya.
Nah, ini di paragraf pertama, kenapa saya pakai Seodenai ya? Seodenai itu memang kode untuk memanggil judul ya. Entah itu judul dari produk atau kategori ya. Ataupun judul keyword yang kita bikin. Nah, kalau di atas header itu judul dari meta title ya. Nah, meta title-nya itu saya gunakan UMKM Bekasi Bisa. Nah, nanti ada tagline yang teman-teman gunakan di sini untuk di paragraf 2 ya. Nah, paragraf 3-nya hubungi WhatsApp lewat ini ya, lewat link ya. Ini pakai internal link ya. Kalau di atas header tuh. Nah, ini nanti dicentang ya, ditampilkan. Dan ini jangan dicentang ya, teman-teman. Nanti atas header-nya jadi landing page, jangan dicentang ya. Oke, seperti Oke. ini atas header ya. Terus untuk bawah header saya gunakan ini ya, script ya. Oh, Script pakai script itu ya. ya, script landing page, landing page, script running text maksudnya. Dia di sini nanti untuk di Running tag bawah yang mana yang tadi yang pakai running tag yang mana? di bawah header. Bawah header saya menggunakan running text ya. Bawah header ya. Nanti kalau bawah header tidak digunakan script landing running text itu nanti dia munculnya sebelah sini ya. Sama Oh kayak iya, running iya. text. Kalau saya pakai running text ya. Nah, itu bawah header ya. Di bawah Untuk header ya. link per page. Bentar ya, agak lupa link per page itu. Oh, iya, link per page itu misalnya ini ya, dekorasi jual kaligrafi ya. Untuk Oh, running tag pakai script ya. iya betul pakai script. Oke, lanjut. Saya pakai script kalau misalnya teman-teman menggunakan dengan diskon, tak ada diskon di produk apa, bisa digunakan ya lewat bawah header. Oke. Link per page itu biasanya untuk optimasi ya. Ketika teman-teman ada produk yang turun di Google ya, page-nya, entah itu di halaman 5 atau halaman selanjutnya ya, bisa bisa digunakan dengan produk yang di page one ya. Itu link per page. Terus body per page. Sebenarnya sih body per page juga sama kayak optimasi. Bisa gunakan artikel kembali ya. Artikel kembali atau deskripsi kembali dengan cara ngubah terlebih dahulu ya jadi script gitu. Pokoknya main script nanti juga kami akan menjelaskan ini ya apa menu-menu yang di sini ya per page kecuali full page ya. Untuk zoom teknis full page tidak dijelaskan paling sekilas saja ya. Karena memang ini bikin landing page untuk meningkatkan produk teman-teman dan itu termasuk SEO ekstrim ya. Nanti teman-teman bisa ini masuk kelas SEO ekstrim gimana cara buat landing page sesuai kemauan teman-teman nih dalam memasarkan produk teman-teman lewat Google ya, lewat digital marketing. Nah, kalau meta per page itu lebih ke geolocation ya. Kalau teman-teman ekor duanya ya, target marketnya di daerah Bekasi atau daerah Jakarta, teman-teman harus punya titik lokasi ya, geolocation gitu lah. Kalau bingung caranya minta sama ChatGPT ya, minta script Oke, terima kasih. geolocation. Oke, oke karena sudah jam 13.36 ya, kita mulai saja. ChatGPT free, ya free. Free, tinggal login aja. Nanti tidak ada batasan kuotanya. Baik, ya, kita langsung mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Terima kasih sudah hadir di Zoom siang hari ini.
untuk WSP lanjutan kembali ya. Karena tadi pagi kita WSP pemula, saya harapkan sih masuk kembali ke Zoom siang hari ini ya. Nanti materi akan disampaikan oleh Mas Dewa ya sebagai tim teknis juga untuk WSP. Oke, karena sudah 28 orang, langsung saja ya dimulai. Silakan Mas Dewa untuk penjelasan materi WSP lanjutannya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Deva. Ya, suara saya terdengar ya. Eh, Selamat siang semuanya ya. Selamat siang, Mas. Selamat datang kembali ke Sebentar ya, teman-teman. Lagi ada kendala Mas Dewanya. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Mas Dewanya sedang hubungan kembali ke Zoom ya. Halo, apa suara saya terdengar? Oke, ya, mohon maaf ya tadi ada kendala dalam koneksi ya. Saya ulang lagi ya. Untuk siang ini kita bawa di WSP menunya ada cukup banyak ya. Nah, kita hari ini akan membahas beberapa menu yang ada di WSP ya. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya share screen saya. Oke, ini adalah tampilan WSP yang sudah ya setengah terurus lah ya istilahnya. Sudah ada atas header, sudah ada beberapa produk yang diposting dan ya istilahnya nggak kosong-kosong banget lah WSP-nya lah ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang gambar ya. Karena di WSP ini gambar itu tidak hanya sekedar untuk penghias aja, tapi sebenarnya gambar itu juga bisa digunakan untuk optimasi WSP dan artikel kalian ya. Oke, kita langsung saja buka panel MS-nya ya. Seperti biasa ya, ingin masuk ke admin panel WSP kita di belakang nama website kita, nama WSP kita tambahkan garis miring, lalu panel MS ya. Dengan begitu kalian bisa mengakses WSP kalian, admin panel WSP kalian gitu ya. Lalu masukkan saja password yang diberikan oleh sales ya. Oke ya. Nah, ini kalian akan masuk ke tampilan panel MS kalian ya atau admin panel kalian ya. Nah, di sini untuk hari ini kita akan membahas gambar ya. Nah, di
di menu sini kalian perhatikan bahwa ada dua menu gambar. Ya, ada gambar dan upload multiple gambar. Nah, saya akan jelaskan perbedaan dua menu tersebut ya. Yang pertama kita pilih menu gambar ya. Nah, ini sudah ada beberapa gambar yang terupload ya. Tapi saya akan jelaskan satu-satu fungsi gambar ini. Nah, input gambar ya. Kita pilih saja input gambar dan akan masuk ke halaman seperti ini ya. Halaman seperti ini. Ada beberapa kolom yang bisa diisi ya. Ada kolom upload file gambar, ada kolom halaman web, ada image out, deskripsi ya, ini deskripsi dan link ketika gambar diklik. Ya, lalu dan ini posisi ya. Oke. Kan saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, upload file gambar. Nah, upload file gambar ini seperti biasa ya, yaitu kalian mengupload foto kalian di menu ini ya, di pilihan yang ini. Kayak kalian upload gambar produk biasa aja, kita klik choose file. Nah, lalu kalian tinggal pilih mau foto mana yang diupload gitu. Misalnya saya ingin mengupload tentang ini stiker mobil ya. Nih ya, ada beberapa foto stiker mobil ya saya. Misalnya yang ini. Nah, kalau nama file fotonya sudah keluar seperti ini, berarti foto kalian sudah terupload ya, sudah terinput, sorry, bukan terupload, sudah terinput di sini ya. Oke, selanjutnya halaman web. Nah, halaman web ini yang dimaksudkan adalah apa kita copy link halaman yang ingin kalian sisipkan fotonya gitu ya. Karena di sini kita untuk fotonya itu dia harus istilahnya nempel sama satu link gitu ya. Jadi ini wajib diisi, ini halaman web ini wajib diisi ya. Misalnya kita taruh aja di apa di beranda ya. Berarti sini di Perintis Digital My ID ya, kita copy aja, kita taruh di sini ya. Nah ini halaman web kita seperti ini aja ya. Oke. Nah sebenarnya sampai sini aja kalian udah bisa submit gitu ya. Bagi siapa tadi Sampai bulan sini ini aja siapa? kalian bisa submit gitu. Apa ya Cuman nggak ngerti. saya Ya akan mah jelaskan secara lengkap juga ya sampai ke bawah ya. Oke, Dulu di Tupperware aja. image out. Image out ini fungsinya adalah misalnya fotonya nggak keluar nih di itu kalian di misalnya ada pengunjung yang apa mungkin kuotanya kurang atau koneksinya nge-lag. Nah, nanti di bagian foto di mana foto kalian harusnya muncul akan munculnya ini image out gitu ya. Jadi misalnya ada orang buka WSP kalian gitu ya dan kalian sisipkan foto yang tadi kita pilih. Nah, itu di mereka fotonya nggak bisa keluar gitu. Nah, di yang akan keluar di situ adalah image out ini kata berupa kata-kata gitu ya. Nah, di image out ini kita bisa gunakan juga untuk metode SEO ya. Kita juga bisa gunakan kolom image out ini untuk eh, optimasi produk atau WSP kalian secara keseluruhan ya gitu. Gimana caranya? Ya, kita tinggal masukin keyword aja yang relevan gitu. Misalnya kan tadi tentang stiker mobil ya. Fotonya itu kan stiker mobil tadi ya. Kita masukkan saja eh, contoh contoh produk jasa pemasangan dan pembuatan pembuatan stiker mobil gitu ya. Kita masukin seperti ini saja ya. Nah, ini kalau fotonya ada atau fotonya terload, ini nggak akan muncul kata-katanya, tapi di Google terdeteksi bahwa kata-kata ini ada gitu ya. Oke. Oke. Sekarang masuk ke isi teks pada gambar ya. Nah, ini secara simpelnya ini adalah deskripsi gitu.
Misalnya kalian ingin menambahkan sebuah deskripsi oleh gambarnya gitu. Misalnya kita tambahin aja jasa apa contoh dari salah satu produk kami. Atau gini deh, kita pakai kata-kata yang agak lebih menarik gitu. Jasa pembuatan stiker sorry, mobil dengan harga terpercaya bisa membuat mobil Anda lebih menarik gitu deh ya. Jadi ini biasanya kita masukkan ya kata-kata menarik atau sedikit copywriting lah gitu ya. Ini nanti akan menjadi deskripsi untuk foto kalian gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah link ketika gambar diklik ya. Nah, ini maksudnya jika pada saat selesai submit ya, pada saat selesai submit nanti foto kalian itu bisa di-link ke artikel kalian yang lain gitu. Misalnya kan ini kita pengen taruh fotonya di beranda ya. Di beranda kita pengen fotonya tuh bisa diklik ke salah satu produk kita. Misalnya ini, jasa pembuatan stiker mobil terdekat ya. Misalnya ini ya. Ini kita copy, linknya kita taruh di sini ya. Jadi pada saat fotonya muncul, itu fotonya akan bisa diklik dan akan nge-link ke yang ini, produk kita yang ini. Gitu ya. Nah, terakhir ada posisi. Ya, bisa dilihat di sini ada 4 posisi ya. Gambar bebas, gambar slider, gambar kolom kiri, kolom kanan, dan gambar pop-up ya. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu ya, sekalian saya praktekin deh. Kalau kalian milihnya gambar bebas, ini foto nggak akan tampil di halaman ini ya. Jadi istilahnya kalau kalian pilih gambar bebas, itu kalian kayak numpang upload aja gitu ya. Oke, saya peragakan ya. Kita submit. Oke, sudah tersubmit ya. Kita milih gambar bebas dan halamannya ini. Kita refresh saja ya ke beranda. Kita lihat dan fotonya nggak muncul. Nggak ada ya, kita lihat ya. Fotonya kan ini stiker mobil ya. Di sini tidak ada sama sekali fotonya gitu kan. Jadi kalau kalian milihnya yang foto gambar bebas tadi akan seperti itu. Fotonya tidak akan muncul ya. Fotonya tidak akan muncul ya. Oke, kita coba option kita coba option yang lain ya. Kita coba option yang lain ya. Oke. Yang gambar slider. Kita pilih gambar slider. Submit. Apa yang terjadi? Refresh. Nah, gambar slider akan muncul di bagian sini ya. Yaitu dia di bawah atas header ya. Di bawah atas header. Dia akan muncul di tengah-tengah gambar slider seperti ini. Ya. Ya istilahnya di bawah menu ini lah. Menu beranda, profile, testimoni ini dia akan muncul di sini ya. Nah, ini kalian lihat deskripsinya muncul nih. Ya, deskripsi yang tadi kita ketik ya, jasa pembuatan stiker mobil dengan harga terpercaya bisa membuat mobil Anda lebih menarik. Ya. Dan ini link yang kita kopikan tadi ya, yang di bagian bawah bahwa fotonya bisa nge-link ke link produk kita yang menjelaskan tentang fotonya gitu. Kita klik aja, contohkan selengkapnya. Nah, muncul kan ya. Tadi artikel produk yang kita sudah copy linknya ya. Jadi dia nge-link ke sini. Itu. Nah, gambar slider ini ya. Yang ada di posisinya tuh ada di bawah atas header ya. Gitu. Nah, untuk gambar slider ini resolusinya tuh disarankan sekitar minimal 1280 dikali 720 ya. Karena untuk foto-foto ini nggak untuk foto slider posisinya nggak bisa kita atur ya. Seperti kalian lihat di sini ya langsung begini aja munculnya gitu. Jadi untuk posisi fotonya nggak bisa diatur sayangnya ya. Jadi diusahakan resolusinya ukurannya yang tepat ya. Seingat saya itu 1280 dikali 720 lah itu. Kalau belum sesuai ya bisa disesuaikan dengan foto kalian masing-masing ya gitu.
Oke, itu berupa foto slider. Kita coba foto banner ya. Ini banner kolom kiri, banner kolom kanan sebenarnya sama, cuman beda posisinya doang ya. Kita coba di kolom kiri. Submit, kita refresh ya. Oke, gambar slidernya hilang, berarti dia posisinya sudah berganti ke sini. Ya, untuk banner kolom kiri atau kolom kanan itu dia akan muncul di sebelah sini atau di sebelah sini. Ya, bisa dilihat ya, ini ada dua perbedaan ya. Antara gambar yang kita kasih link, gambar yang kita sisipkan link, dan gambar yang kita tidak sisipkan link ya. Gambar yang kita sisipkan link, kita bisa dilihat ya, bisa diklik nih. Ini saya klik akan ngebuka artikel yang tadi tentang stiker mobil. Sementara gambar yang tidak disisipkan link tidak akan bisa diklik ya. Jadi tidak bisa diklik ya, ini sudah saya klik. Dia nggak bakal muncul kemana-mana, nggak akan diarahin kemana-mana gitu kan. Jadi kita kayak cuma munculin foto doang gitu ya. Sementara yang ini kita bisa klik dan akan muncul artikel yang kita sisipkan ya. Oke ya. Jadi untuk banner kolom kiri dan banner kolom kanan sama ya. Cuma perbedaan hanya ada di posisi ya. Ini coba kita ubah ke kolom kanan. Nah, dia akan pindah ke sebelah kanan nih ya. Gitu ya. Jadi banner ini sama aja, cuma beda posisi doang ya. Oke, terakhir ada menu pilihan gambar pop-up. Nah, gambar pop-up ini adalah gambar yang akan muncul pada saat kalian mengunjungi website link tersebut ya. Mungkin kalian pernah mengunjungi website berita atau yang mirip seperti itu ya. Pada saat ngeklik link, tiba-tiba muncul gambar gede di tengah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar pop-up gitu ya. Kita coba aja apakah bisa atau tidak gambar pop-up-nya. Kita refresh. Kita lihat ya. Oh, muncul ya gambar pop-up-nya. Dia akan muncul seperti ini. Sayangnya deskripsinya tidak muncul ya di gambar pop-up, tapi masih bisa diklik fotonya ya. Kita klik aja, dia akan ngarahin ke uh, artikel yang tadi kita sisipkan linknya gitu ya. Tapi kalau di WSP tuh biasanya gambar pop-up-nya tidak hanya muncul sekali ya. Nah, ini bisa dilihat nggak muncul lagi nih dia tuh. Kita refresh, tuh nggak muncul lagi ya. Jadi gambar pop-up-nya biasanya hanya muncul sekali, sekali, eh, kurang tahu juga sih saya. Biasanya sih sekali per kunjungan gitu. Jadi mungkin ini kalau kalian tutup browsernya, kalian kunjungin websitenya lagi, dia akan muncul lagi gitu gambar pop-up-nya. Tapi eh, misalnya kalian sudah tutup sekali, dia nggak akan muncul lagi gitu ya gambar pop-up-nya. Biar nggak terlalu mengganggu ya gitu. Oke, itu semua menunya ya. Dan apakah kita cuma bisa nyisipin di beranda doang? Enggak ya. Ini kita bisa sisipin di mana saja ya. Ini kita bisa sisipin di mana saja asal masih dalam WSP kita dan tidak di dalam panel MS ya. Berarti uh, halaman apapun yang ada di sini kita bisa sisipin foto-foto ini. Di rumah kalian ingin sisipkan foto slider ya. Kalian ingin sisipkan foto slider. Nih, kita copy aja, kita balik ya ke sini deh, ke input gambar. Ya, misalnya kita pilih fotonya rumah kayu ya. Ini rumah kayu nih. Misalnya ini deh. Nah ini ya kita paste linknya di sini. Ya, ini kita nggak usah isi deh, kita nggak usah isi ya. Kita coba kita pilih gambar slider, submit. Nah dia bisa ya, meskipun di bawahnya nggak isi. Yang penting halaman webnya diisi. Ke bawahnya itu sebenarnya nggak diisi, nggak apa-apa. Oke, di kategori rumah kayu ya, kita masukin gambar slider. Apa yang terjadi? Refresh. Nah, dia mau ya, tuh dia muncul tuh fotonya di slider ini. Ya, nah misalnya kita pengen lebih dari satu, kita pengen masukin 2 atau 3 gambar sebagai gambar slider ini, gitu. Bisa, slider bisa lebih dari satu ya.
misalnya kita ingin fotonya yang ini, copy lagi apa linknya, paste di halaman web, submit. Ya, apa yang terjadi? Oh sorry, ini masih gambar bebas, saya lupa. Gambar slider. Oh dia nggak. Oh sorry. Kategori. Cuman bikin domain biasa, terus kayak dianggap domain kosongan. Sebentar ya. Sebentar ya, saya coba lagi. Nah oke ya. Gambar slider. Gambar slider, kita submit. Oke, kita lihat ya apa yang terjadi. Nah, ini kita bisa klik ya, ada panah kiri kanan. Ada panah kiri kanan. Jadi fotonya bisa beralih ya, kita lihat ya, fotonya bisa beralih. Bisa diklik atau dia setiap berapa detik akan gerak sendiri fotonya, gitu. Ya, nah lihat ya, dia gerak sendiri, nggak usah diklik. Oke, ya. Jadi untuk slider bisa lebih dari satu. Ya, sebenarnya semua fotonya bisa lebih dari satu ya. Seperti banner juga bisa lebih dari satu kok. Gitu ya. Bisa lebih dari satu. Ya. Jadi ini fotonya itu bisa kalian taruh di mana aja. Gitu. Nggak cuma di beranda ya. Misalkan kalian pengen sisipin di salah satu produk ini pun bisa. Fotonya kalian ingin sisipin di salah satu produk ini bisa. Ingin di kategori bisa ya. Jadi bisa kalian optimasi ya. Tapi saran saya sih mungkin jangan terlalu banyak juga ya masukin fotonya. Apalagi slider ya. Karena kan slider ukurannya besar ya ini ya. Sekitar 1280 dikali 700 ya. 720 ya resolusinya. Jadi mungkin kalau kalian mau masukkan kebanyakan foto, USP kalian ada kemungkinan jadi berat. Ya, jadi berat. Diaksesnya jadi agak susah gitu ya. Oke. Untuk menu gambar sepertinya itu aja ya. Jadi kalian bisa memasukkan gambar ke artikel, ke link manapun ya di WSP kalian, disisipkan untuk mengoptimasi dan menambah SEO juga ya. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu upload multiple gambar. Nah, upload multiple gambar ini perbedaannya adalah kalau gambar itu untuk disisipin di linknya, ini muncul lagi ya pop-up-nya ya. Emang kayaknya harus ditunggu deh. Kalau, sorry, saya ulang ya. Untuk gambar dan upload multiple gambar, kalau gambar ini kita sisipin ke link, untuk upload multiple gambar ini kita sisipinnya ke deskripsi produk, gitu ya. Misalnya kita artikel tentang eh, stiker mobil nih, ya stiker mobil nih. Kalian ingin sisipin foto lebih, foto lebih ya tentang stiker mobil sisipkan ini deh ya. Nah ini sekian ingin sisipkan ini. Nah ini kalian tinggal choose file, lalu pilih fotonya ya yang ingin kalian sisipkan. Oke, nah ini misalnya ada tiga foto nih. Nah ini kalian ingin sisipkan di sebuah artikel produk kalian gitu ya. Nah ini kita klik aja, ambil contoh ya. Ini aja kita copy ya, jasa pembuatan stiker mobil di Bekasi. Nah ini ya artikel yang ini. Oke. eh eh, Tadi kan kita sudah upload ya, upload gambar bebasnya. Nah, cara ngambilnya kita tinggal klik ini, menu image, lalu browse server. Browse server. Nah, dia akan muncul foto yang sudah kita upload tadi di menu upload gambar bebas. Ya, kita tinggal klik aja. Misalnya kalian ingin masukin yang ini. Klik, dia muncul di sini. Kita tinggal oke, ya udah muncul ya. Mungkin fotonya. Nah, oke, sudah tersubmit ya. Di sini kan tadi ya, kita lihat. Nah, dia akan muncul ya fotonya di sini. Ya. Jadi untuk menu upload multiple gambar ini atau upload gambar bebas ya.
Ini khusus diupload ke khusus untuk disisipkan di dalam deskripsi produk kalian gitu. Nah, tapi untuk saya ingatkan ya, dan saya beritahu juga bagi yang belum tahu bahwa foto yang diupload ke upload multiple gambar ini tidak bisa dihapus. Ya, jadi hati-hati ya. Saya ulangi bahwa foto yang diupload ke upload multiple gambar ini tidak bisa dihapus. Ya, beda sama yang digambar. Digambar kan bisa dihapus nih ya. Bahkan di delete all bisa nih. Sementara di upload multiple gambar itu nggak bisa ya. Ini nggak bisa dihapus ya. Jadi saya ingatkan bahwa kalian hati-hati ya ingin mengupload banyak foto di upload multiple gambar ya. Karena kalau eh, fotonya kebanyakan pun kalian ya saya ulang akan nge-lag ya, akan nge-lag WSP kalian jadinya ya. Jadi hati-hati ya pada saat menggunakan menu upload multiple gambar ini kalau kebanyakan suka nge-lag gitu ya. Oke, untuk pembahasan tentang gambar sudah selesai ya sampai di sini. Berarti saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang masih bingung, bagi yang masih kurang jelas atau gimana ya, silakan open mic atau di chat kolom chat ya. Oke, sebentar ya saya cek yang ingin open mic ditunggu sebentar ya. Saya cek kolom chatnya dulu. Eh, gambar pop-up hanya muncul di web kita ya. Iya, pop-up hanya muncul di web kita. Apakah bisa muncul di Google? Ya, kalau orang nggak klik website kalian bisa muncul ya. Kalau video bisa dimasukkan melalui menu mana, Kak? Kalau untuk video bisa dimasukkan ke menu widget ya. Akan saya jelaskan sebentar lagi ya. Ada batas maksimal kah untuk upload multiple gambar? Sejauh ini saya belum pernah sampai limit ya. Sebenarnya dia nggak ada limit jelasnya gitu. Maksudnya kayak kalian apa namanya nggak kayak 100 foto maksimal gitu. Nggak ada sebenarnya. Sebenarnya kalian bisa upload multiple gambar sebanyak kalian mau. Cuman kalau terlalu banyak foto atau terlalu banyak file di WSP kalian, diaksesnya menjadi berat karena dia nyimpen banyak memori kan. Jadinya saran saya jangan banyak-banyak fotonya di upload multiple gambar gitu. Oke, secara garis besar menu gambar itu apa penjelasannya Mas? Oke, secara garis besar menu gambar ini fungsinya bisa untuk mengoptimasi WSP atau dan artikel kalian gitu. Dengan menyisipkan gambar sehingga di Google mendeteksi bahwa artikel ini mengandung banyak foto. Jadinya robot Google suka tuh yang kayak gitu tuh. Apalagi kalau fotonya pertama mengandung keyword bagus. Kedua mengandung link yang ada keywordnya. Sama ketiga yang image out tadi ini gitu ya, yang image out itu. Kalau kita isi keyword maka robot Google mendeteksi bahwa keyword tersebut ada sehingga uh, sehingga apa dia mendeteksi bahwa keyword kita banyak gitu ya. Jadi intinya untuk mengoptimasi lah gitu. Sebaiknya berapa banyak upload multiple gambar biar nggak nge-lag WSP-nya. Ya intinya jangan sampai 50 lah ya. Ya mungkin 10 atau 15 itu udah cukup ya. Tuh, karena sebenarnya kalau kalian ingin nyisipin foto di dalam WSP pun nggak harus pakai menu ini sebenarnya. Kalian bisa dari link ekstern, link di website lain ya. Misalnya eh, kalian upload di website seperti Imgur dan segala segala macam itu sebenarnya bisa disisipin di produk gitu ya. Oke, tadi ada yang bertanya tentang video ya. Mana nih? Oh ya, kalau video bisa dimasukkan melalui mana, Kak? Oke, menu video itu kita masukkan di menu widget. Kita klik aja widget. Kalian saya jelasin deh ya. Jadi apa mungkin
tunggu sebentar ya, ingin bertanya, saya sekalian jelasin deh menu widget nih. Oke, menu widget itu biasanya adalah kita isi dengan alat-alat yang ya istilahnya bisa membantu website kita lah, gitu ya. Di widget saya ini ada 3 alat ya, atau 3 widget lah kita menyebutnya. Yang pertama Maps, yang kedua video, yang ketiga ini itu Live Traffic Feed gitu ya. Oke, ini sekalian aja saya jelasin ya satu-satu ya, biar kalian semua paham ya. Oke, yang pertama saya jelasin dari bawah deh. Yang paling sering nanya yaitu Live Traffic Feed ya. Live Traffic Feed ini fungsinya adalah untuk menampilkan berapa banyak orang yang mengunjungi website kalian gitu ya. Jadi misalnya ada orang ngeklik website kalian, maka akan ditampilkan di live traffic feed ini, gitu ya. Kita bisa lihat bahwa, wih, WSP saya ada 23 orang yang berkunjung dari Indonesia, 4 orang berkunjung dari Amerika Serikat, dan 1 orang ada berkunjung dari Belanda ya. Ya lumayan ya, WSP saya dikunjungi oleh orang Belanda. Nah, untuk memasukkan widget kita ini, eh, kita buka Google ya, dan ketik ini, live oh sorry, typo saya. Live traffic feed. Nah ini, live traffic feed website. Nah dia akan biasanya muncul di paling atas sini. Paling atas sini. Nah ini kita ada script. Oh ya, kita ada script ya. Nah inilah yang kita copy. Karena untuk widget itu semua penginputannya itu make script ya. Jadi kita klik aja ya input widget nih misalnya. Nah ini dia akan menerimanya hanya script gitu. Jadi nggak bisa teks. Kalau teks pasti nggak bakal muncul dia gitu ya. Ini coba saya hapus ya live traffic feed saya. Misalnya, nah ini ada scriptnya ya. Ini bisa kalian klik, lalu kalian copy aja ya. Copy, lalu input widget dan paste di sini scriptnya ya. Nah ini kalian bisa milih posisinya mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Misalnya kita mau di sebelah kiri. Jadi kalau yang ini itu kalau ada pengunjung, kalau kalian masukin widget yang ini, pengunjung kalau kalian copy widget yang ini, pengunjung website kalian itu IP address-nya akan kelihatan di sini ya. Nah, ini yang IP widget, yang website counter. Nah, ini website counter ini mirip kayak yang di atas, cuman lebih simpel aja. Ini cuman nampilin berapa total pengunjung kalian di hari ini, kemarin, bulan ini, minggu ini, dan keseluruhan gitu ya. Nah, ini sama ya, hit counter sama, cuman dia tampilannya lebih keren aja ya. Ini sama, tapi dia lebih simpel. Cuman kayak berapa total orang yang ngunjungin gitu. Dan ini ada beberapa macam desainnya ya, kita bisa pilih. Jadi eh, terserah kalian ya, mau milih desainnya yang mana. Terakhir ada ini flex counter. Nah, flex counter kayak tadi ya, dia menghitung berapa pengunjung website kalian berdasarkan negaranya gitu ya. Makanya tadi kebetulan ada orang dari Belanda ya berkunjung website saya ya. Nih, dari Belanda. Nah, itu bisa kalau di sini kita pakai yang ini hanya menampilkan benderanya saja. Cuma kan kalau di sini kan ditampilin kotanya juga nih. Gitu. Oh ya. Ya, jadi oh ya live traffic feed pun ya bisa untuk digunakan untuk mendeteksi berapa orang mengunjungi website kalian gitu ya. Oke, itu yang live traffic feed ya. Nah, ini masuk ke yang tadi ya, video ya. Nah, untuk kita mengambilnya itu adalah link embed-nya ya.
Apa yang dimaksud dengan link embed? Nah, ini akan saya jelaskan ya. Misalnya kita ingin mengembed ini, ya. Sorry, kita ingin memasukkan video di harus mengambil yaitu link embednya, ya. Jadi kalian bukan ngambil link yang ini, ya. Kita nggak ngambil yang ini. Kalau kalian ngambil yang ini pasti nggak akan bekerja. Kalian harus ngambil link embednya, yaitu ini bagikan, ya, bagikan. Kita tunggu ya. Bagikan dan kita kliknya ini, sematkan, ya. Kalau bahasa Indonesia ini ya, sematkan. Lalu, nah ini kan dia akan tampil script ini, ya. Script ini nah, ini yang kita dan kita masukkan ke widget kita. Salin, kita klik salin. Ini saya hapus deh ya. Saya ulang lagi, saya hapus foto video yang sebelumnya. Input widget, paste yang kita sematkan tadi, kolom kanan. Kita sekarang kolom kanan ya, kita submit. Apa yang terjadi? Nah, dia kalau udah muncul ada di sini berarti sudah terupload widgetnya. Kita lihat ya di sini. Nah, dia akan muncul di sini ya ke videonya gitu ya. Oke, yang terakhir yang ada di WSP saya adalah Maps ya. Maps sama step by stepnya. Kita harus sematkan fotonya. Sorry, kita harus sematkan image-nya di dalam WSP kita gitu. Misalnya kalian ingin menyematkan apa ya? Oh ya, gini aja Sumarekon mau Bekasi deh yang dekat lokasi saya ya. Ini kita buka dulu maps-nya ya. Sorry. Kita buka dulu maps-nya. Ini kita hapus deh ya. Kita buka lokasi maps-nya ya. Lalu kita klik ini, share. Klik share. Nah, kita pilihnya yang ini. Jangan yang ini ya. Ini kan link ya. Paling kita tidak memilih yang ini. Kita pilihnya yang ini, embed a map. Nah, kita copy yang ini, HTML. Copy, input widget, paste. Misalnya ingin di sebelah kiri. Submit. Nah, udah muncul ya di sini. Berarti sudah berhasil kita upload widgetnya. Kita cek ya. Nah, ada nih ya di sini. Berarti widgetnya sudah terupload dengan benar ya. Jadi kalau widget ini kita harus bentuknya script ya. Jadi untuk video tadi video dan gambar kita embed gitu. Sementara tadi yang live traffic feed kalian kunjungin aja websitenya livetrafficfeed.com dan ini kalian pilih deh mau yang mana yang kalian suka. Lalu ini ada scriptnya nanti, tinggal copy lalu paste. Itu ya. Nanti rekamannya ada kan kakak? Ada ya. Apakah harus YouTube kakak yang lain bisa dan berapa besar DTA-nya? Saya belum mencoba yang lain ya. Tapi setahu saya sih selama bisa di embed mungkin bisa ya. Gitu. Apakah ada solusi lain untuk memuat beberapa gambar pada postingan? Misalnya produk fashion butuh gambar detail dan beberapa gambar. Mungkin bisa sebentar ya tadi saya buka ya. Eh ini sebenarnya kalian bisa kalian copy dari link eksternal ya. Kalau kalian pilihnya menu image info itu apa namanya? Kalau kalian pilihnya image info itu akan mengambilnya dari WSP kalian sendiri. Cuman kalau kalian pilihnya link itu bisa ngambil dari eksternal gitu ya. Jadi misalnya kalian upload foto di Imgur gitu. Itu bisa sebenarnya di copy di sini. Atau opsi kedua ya, yang sebenarnya agak ribet sih dan ini saya nggak rekomen banget, yaitu kalian makainya script ya. Misalnya kalian buka ChatGPT ini, gini mungkin metodenya akan seperti ini ya. Nah ini kalian upload dulu fotonya dalam bentuk link.
Nah, ini kebetulan di USP juga bisa ya. Tapi kalau yang ini nggak akan membuat berat karena kita hanya apa kita nggak upload fotonya ke dalam WSP-nya, tapi lebih ke fotonya itu diproses menjadi link gitu di WSP kita ini ya. Kalian bisa pakai opsi yang ini. Nah, ini kalian pilih menu ini import file gambar. Misalnya kalian kalian ingin ada 3 foto nih. Misalnya yang ini, sorry, ini ya. Open, submit. Nah, ini apa namanya? Dia akan berubah menjadi link. Barusan kita baru saja mengupload foto yang ketiga foto tadi, cuman bedanya ini kita fotonya menjadi link, bukan terupload ke WSP-nya ya, tapi lebih ke kita upload untuk menjadi link ya, gitu. Nah, ini cara ngecek fotonya itu begini. Ini nama domain kita ya. Nama domain kita tambahkan ini upload garis miring garis miring. Nah, ini kita copy paste di sini. Nah, kalau dia terupload dia akan muncul di sini ya. Nah, ini kita asumsi saja semua upload nih ya. Nah, ini udah upload ya, berarti 3 foto tadi udah upload. Ini yang kita harus lakukan adalah ini link foto yang tadi kita copy paste. Ini kita paste ya. Kita paste linknya satu-satu. Ya, ini emang prosesnya agak lama ya. Tapi ini yang agak lebih aman lah istilahnya. Ya, agak lebih nggak terlalu tinggal diupload gitu lah istilahnya. Oke, ini yang terakhir. Oh sorry, ini 2 ya. Waduh, sama lagi. Ya intinya inilah ya, 2 foto inilah ya. Ini namanya sama, jadi nggak bisa nggak ke-upload sama dia. Oke, ini kita bisa minta ChatGPT untuk membuatkan sebuah script untuk memasukkan foto-foto ini, gitu ya. Caranya gimana? Ini kita ke ChatGPT dulu, kita bilang aja, buatkan saya galeri untuk link gambar di bawah ini. Paste. Enter. Nah, dia akan membuat sebuah script di sini ya. Nah, ini scriptnya kita bisa masukkan ke dalam deskripsi artikel kita. Gitu. Kita copy, lalu masuk ke yang tadi ya, jasa pembuatan stiker mobil ya. Misalnya kita mau masukin ke sini. Nah, ini ya. Kita mau masukin ke sini. Nah, ini berhubung tadi kita kopinya script ya, kita harus merubah deskripsi artikelnya menjadi script juga. Caranya gimana? Kita klik aja ini source. Maka dia akan berubah menjadi script HTML dan kita tinggal paste codingan tadi yang sudah kita sisipkan tadi ya, sudah kita buat tadi di ChatGPT ya. Ini kita copy aja. Sorry. Sini ya, paste. Kita submit. Nah, kita lihat ya, tadi yang ini ya. Nah, fotonya akan terupload seperti ini ya. Jadi mungkin itu cara yang paling direkomendasiin jika tidak ingin jika kalian ingin mengupload banyak gambar di WSP kalian ya. Karena kalau ya seperti saya bilang tadi ya, kalau kalian terlalu banyak upload gambar bebas bisa nge-lag WSP kalian ya. Jadi mungkin kalian harus melakukan step tadi yang agak ribet memang ya. Tapi ya itu paling saya rekomen biar WSP kalian nggak terlalu nge-lag gitu. Mas, jenis laptop untuk buat BSP dan lain-lain di TTK i3 saja cukup kah? Cukup kok Mas. Ini saya kebetulan juga Intel i3 ya. Dan kebetulan kuat ya.
untuk ngupload WSP tadi ya. Gitu. Bagi kalian yang ngerasa penjelasannya mungkin agak kecepatan atau gimana ya, atau ada yang kurang jelas, nanti rekamannya akan di-share ya. Jadi jangan terlalu khawatir ya. Oke. eh Apakah ada yang masih mau bertanya? Oh, sorry. Mas, yang Gmaps bisa diulang ya? Oke, sebentar ya. Saya ulang lagi untuk Gmaps. Oke, untuk widget Gmaps ya. Ini saya tutup deh. Oke, untuk widget Gmaps. Ini saya hapus lagi deh. Nah, untuk Gmaps, kita cari, kita buka dulu Gmaps tempat yang ingin kita lampirkan di website kita. Misalnya ini saya ganti deh, Photon misalnya. Oh, Pakuwon deh misalnya. Pakuwon. Nah, ini kan di sini biasanya kalau kita masukin lokasinya ya, misalnya ini kan saya mall ya, mall Pakuwon, dia akan memunculkan mapnya di sini, atau ini kita bisa klik maps ya. Ini kita klik dulu maps ya. Kita buka Google Maps-nya yang ada di browser kita. Nah, di sini itu kan di sini ada beberapa pilihan ya. Ada direction, save, nearby, send to phone, dan share. Nah, kita pilihnya yang share. Kita pilihnya yang share. Nah, kita bukan copy linknya. Ini kan ada dua pilihan ya, send a link sama embed a map. Nah, kita bukan pilih yang send a link, kita pilihnya yang ini, embed a map. Kita pilih copy HTML ya. Nah, ini ya, dia akan ada script nih ya. Ini ada script. Ini kita langsung aja copy. Nggak usah diapa-apain lagi, kita copy aja. Lalu input widget dan paste di sini ya. Kalau paste, submit aja. Nah, dia kalau udah ada di sini berarti kita sudah berhasil nge-embed uh, Google Maps tadi gitu. Google Maps lokasi yang ingin kita embed gitu. Uh, Kalau pengalaman saya ya, untuk nge-embed ini sih baru bisa di laptop ya. Karena terakhir saya nyoba di HP itu pilihan untuk embednya nggak ada ya. Jadi saya kurang tahu sih sekarang ya. Eh, tapi sejauh pengalaman saya sih untuk nge-embed itu baru bisa di laptop, di HP belum bisa ya. Jadi tapi mungkin kalian bisa coba ya di HP kalian masing-masing. Bisa coba mungkin klik share. Biasanya ada pilihannya embed a map ya. Kalau di laptop, kalau di HP mungkin ada atau enggak, saya belum nyoba ya. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Boleh open mic. Tadi ada yang raise hand, enggak Iya, saya Mas. tanggepin tadi, tapi bahkan raise hand lagi. Ya, Ya, boleh silakan. tanya. Ya. Ini Mas, saya mau tanya untuk Ya, setiap silakan. produk itu kan kita mesti ada gambarnya ya. Nah, ketika kita Ya, membuat betul. membuat atau upload upload produk, kemudian gambarnya itu apakah bisa kita upload lagi di kota yang lain, tapi di satu WSP. Karena misalkan saya upload satu produk di kota Jakarta, kemudian saya ingin bikin lagi di kota Bandung. Apakah satu gambar itu boleh dipasang lagi gitu di satu WSP? Oke. Boleh ya, boleh. Karena Oh, boleh. eh, selama deskripsinya nggak sama, itu boleh ya. Ini bisa dilihat aja. Ini aja rumah kayunya fotonya sama nih saya nih. Nah, ini rumah kayu fotonya sama semua nih ya. Tuh, fotonya Hmm. sama semua ya. Oh iya, iya, iya. Nggak apa-apa fotonya sama, tapi yang penting tuh isinya beda ya. Oh iya. Kalau isinya beda itu di Google ngecapnya oh ini udah beda meskipun fotonya sama gitu ya. Hmm. Satu lagi, Mas. Jadi nggak apa-apa fotonya sama. Iya, satu lagi Silakan. nih. Kalau kita upload gambar ya, upload gambar. Tadi Mas bilang kalau em,
ada itu akan dikenali oleh Google ketika gambar itu ada keywordnya gitu. Itu Ya, maksudnya betul. keyword itu diisikan dinamai di gambarnya atau diisikan di apa tuh deskripsi apa-apa tuh tadi yang di tempatnya WSP itu. Di Nah, ya mananya, image Mas? out itu ya. Nah, image out ya. Iya, iya, iya. Nah, itu sebenarnya saya rekomendasiin sih dua-duanya gitu. Oh, Jadi misalnya ini kita upload, ini kan nama filenya nih gini ya, masih image WA ya. Nah, iya. ini mungkin bisa diganti dengan nama yang lebih relevan gitu. Misalnya kalau fotonya rumah kayu ya kita ganti aja ke jadi rumah kayu gitu. Karena itu Hmm. link fotonya pun sama robot Google itu bisa dicap sebagai keyword gitu. Misalnya fotonya kita upload, oh ada kata rumah kayunya gitu. Berarti robot Google mengecap bahwa oh ini mengandung keyword ini gitu. Padahal di fotonya gitu, bukan di dalam deskripsinya gitu. Oh, berarti di Sama kayak di sini image out. Heeh. Ya, di Itu sini juga image all image itu out ini diisi tuh. apa itu? Nah, ini Heeh. kita bisa isi keyword juga ya, Bu. Misal ini itu image out ini fungsinya misalnya foto ini nggak muncul nih. Misalnya foto Iya. ini kita sisipin di hak beranda kita nggak muncul. Nah, yang muncul itu image out ini berupa kata-kata gitu. Jadi misalnya kayak buat penjelas aja lah gitu. Nah, dalam penjelas itu kita bisa sisipkan keyword yang bagus juga gitu. Karena itu pun kalau misalnya fotonya muncul, kan otomatis image out-nya nggak muncul nih. Tapi di Google itu masih muncul gitu. Jadi kita bisa masukkan keyword bagus. Misalnya pembuatan rumah kayu terpercaya, Hmm. bisa kalian masukin ini ya. Jadi kata-kata ini meskipun fotonya muncul akan terdeteksi bahwa di Google bahwa kalian mengandung kata-kata ini gitu. Hmm. Jadi di Google tuh semua keyword-keyword yang kita masukin itu tetap terdeteksi lah meskipun di WSP kita nggak muncul gitu. Makanya saya saranin untuk di foto pun masuk nama filenya itu keyword karena itu pun terdeteksi di Google gitu ya. Terus satu lagi, Mas, Oke. kalau Hah? untuk Yuk. em, apa ya gambar yang ini tadi sebentar sebentar. Ya, apa? Oh, sementara sudah, Mas, sementara. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti kalau kamu ya open mic aja lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Mas, Yuk, silakan. oh ini kan saya kan belum punya akun apa WSP-nya, berarti belum bisa ini Mas Ah, ya? iya, belum bisa diakses berarti WSP-nya. Oh, Hubungi salesnya aja, Pak. oh gitu. Misalnya, ya untuk nanya pengaktifan WSP-nya bisa dihubungi salesnya ya. Oh, oh ya Pak. Oke, oke. Tadi Tapi ini nanti bisa ada rekaman kan ya, ada rekaman Zoom-nya ya, bisa dapat ya? ada. Ya, Oh ya, pasti oke, ada siap. rekamannya ya. Kalau Oh untuk ya. Zoom teknis ini ya. Oke. Kalau di widget saya di kolom widget munculnya script ya Pak. Tapi di widget Bapak di kolom widget. Ah ya, karena ini Pak Tamzil, Kak Tamzil ya, ini saya pakai WSP versi lama ya. Jadi mungkin di kalian tampilannya nggak sinkron ya, karena ini saya pakai WSP versi lama gitu. Kebetulan mungkin di kalian ada beberapa fitur yang agak dibedain ya. Tapi selama scriptnya muncul Pak, nggak apa-apa sih ya. Ini karena saya pakai WSP versi lama jadi tampilannya seperti ini. Tapi nggak apa-apa tampilan script asal masih bisa atau widgetnya muncul gitu. Sama widgetnya muncul itu nggak apa-apa. Gambar boleh diambil dari Google. Boleh aja ya, tapi hati-hati ya. Saya selalu bilang kalau kalian pengen ngambil gambar dari Google itu hati-hati. Karena semua gambar yang diupload ke Google itu biasanya ada copyright-nya gitu. Jadi saran saya selalu, jika kalian pengen ngambil gambar di Google, ambil foto resmi
gitu. Maksudnya resmi gimana? Misalnya kalian ingin eh, apa namanya mengupload tentang suatu produk gitu. Misalnya eh ya kalian ingin menjual sebuah laptop gitu ya. Misalnya laptop Asus VivoBook dah nih ya. Nah, ini kalian buka di image. Nah, foto-foto seperti ini ya, yang kayak gini nih, foto-foto ini semua foto resmi langsung dari Asusnya yang memang dibuat untuk penjualan gitu. Jadi foto-foto seperti ini aman dipakai ya, karena ini memang foto langsung dari Asus dibuat untuk mempromosikan atau menjual laptop ini gitu ya. Jadi foto-foto seperti ini itu masih aman ya. Nah, sementara sementara foto seperti ini kan fotonya diambil langsung oleh pemilik toko ya, atau ya orang yang menjual produk ini. Nah, foto seperti ini biasanya itu ada copyrightnya, karena ini hanya di apa istilahnya kayak yang ngebuat nih satu orang ini aja gitu, dan tujuannya itu untuk dia yang mempromosikan, bukan untuk dipromosikan secara luas gitu. Atau contoh lainnya seperti ini, misalnya kalian uh, ingin mempromosikan tentang produk wedding ya. Misalnya kalian punya produk jasa event organizer atau wedding gitu. Nah, foto-fotonya, bentar ya kita tunggu ya. Nah, foto-foto seperti ini itu biasanya mayoritas pasti akan ada copyrightnya ya. Foto-foto seperti ini nih mayoritas itu pasti ada copyrightnya. Nah, apalagi yang ada ini nih, ada kata-kata seperti ini nih, licensable. Ini berarti itu foto ini dijual dengan tujuan untuk disewa gitu. Jadi kalau kalian pakai foto ini secara tanpa izin, itu kemungkinan kalian bisa kena copyright gitu ya. Jadi saya bilang pasti bisa ya, pasti bisa, tapi hati-hati aja. Jangan ngambil sampai kalian ngambil foto milik orang lain. Nah, itu kalau ketahuan bisa kena copyright ya, gitu ya. Tadi ada yang open mic. Siapa lagi? Oke, belum ada ya. Oke, saya cek lagi. Foto yang dibuat konten posting apakah bisa dikasih link? Belum bisa ya. Kalau yang di konten yang diposting ya, belum bisa dikasih link ya sayang. Jadi hanya di menu gambar aja tadi di sini ya. Atau hanya di rename saja atau bagaimana Pak Afwan? Iya, di rename saja menjadi uh, di rename jadi apa? Keyword aja gitu. Mas, yang membuat loading jadi berat pada saat di Google apa aja WSP-nya? Oke. Yang utamanya yang ngebuat WSP-nya nge-lag itu foto. Karena ya foto tuh yang istilahnya kita nggak notice, tapi fotonya tuh ukurannya cukup gede gitu. Misalnya saya coba tampilkan deh. Digital marketing. Nah, ini foto-foto seperti ini kan ya. Nah, ini kita tanpa sadar ukurannya itu cukup gede kan, 1024. Lalu 1024 lagi, 1024 lagi. Nah, itu sebenarnya ukuran itu kan kita simpan di dalam WSP kita ya. Nah, WSP kita itu jadinya kalau kebanyakan fotonya itu nggak ditampilkan, tapi harus diproses juga pada saat orang mengakses website kita gitu. Jadi kalau kalian mengupload semua foto ini nih, total ada total ada 83 foto ini, itu semua fotonya meskipun mereka cuma mengunjungin beranda ya, mengunjungin beranda seperti ini, itu semua fotonya itu harus diproses oleh komputer kalian gitu, sehingga jadinya laptop kalian pada saat orang ngakses website WSP kalian jadinya nge-lag karena ya itu semua 83 foto itu harus diproses ya.
memang ukurannya kelihatan kecil, cuman 5 MB, 5,69 MB. Cuman itu untuk diproses itu akan sangat lama gitu ya. Jadi intinya yang paling kontribusi terbesar yang ngebuat WSP kalian nge-lag itu yaitu pertama foto. Kedua mungkin widget. Karena kalau kebanyakan widget pun kalian terlalu banyak script yang diproses akan ngebuat nge-lag. Gitu ya. Oke, untuk mengoptimasi produk itu apakah hanya dengan inspeksi saja? Atau ada cara lain? Oke, untuk optimasi produk ada beberapa cara ya. Tadi yang untuk upload gambar itu menggunakan menu gambar ini tadi itu merupakan salah satu contoh optimasi juga ya. Nah, kalian bisa melakukan optimasi melalui menu ini ya. Ini insya Allah akan dijelaskan di pertemuan Zoom selanjutnya ya. Ini semua ini dari atas konten, link per page, dan body per page ini bisa digunakan untuk mengoptimasi artikel produk kalian. Ya, insya Allah akan dijelaskan di Zoom selanjutnya ya. Insya Allah besok. Jadi optimasi bisa digunakan melalui menu gambar, atas konten, link per page, body per page itu bisa digunakan untuk mengoptimasi ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah hampir ba'da asar ya, hampir mendekati waktu asar. Jadi saya akan memberikan kesempatan untuk satu pertanyaan terakhir ya. Silahkan, masih ada yang ingin bertanya? Halo. Ya, silakan. Ini Pak, ini bagi kita yang masih ini nol itu Pak. Itu bagaimana ya Pak ini? Kita mau sudah Nah, oke ya. Oke, bagi kalian yang belum belum masih nol sama sekali ya pengetahuannya, ini kalian bisa kunjungin link YouTube ini ya. Kalian bisa kunjungin akun YouTube ini ya. Eh, ini saya itu aja deh. Saya apa namanya? Saya kumpulin ya. Pertama yang ini, Putra Madeira. Putra Madeira ini akun YouTube milik Pak Tony ya. Mungkin kalian yang pernah mengikuti SEO subuh dan sekitarnya sudah familiar dengan Pak Tony. Nah, di YouTube Pak Tony ini banyak rekaman Zoom WSP pemula ya. Ini aja tadi barusan ada contohnya nih, WSP pemula hari Senin, waktu WSP pemula yang tadi pagi nih. Nah, itu kalian mungkin bisa tonton rekaman Zoom yang sebelum-sebelumnya ya. Karena apa yang materi WSP pemula ini memang diarahkan kepada kalian-kalian yang belum ngerti WSP. Tuh. Ini perhatikan ya. Jangan yang ini kan udah SEO ekstrim nih. Nah, itu udah materi lanjutan. Kalian carinya yang WSP pemula. Ya, ini kan ada nih WSP pemula, WSP pemula, nih WSP lanjutan, Zoom teknis, Zoom teknis, Zoom teknis. Nah, itu kalian bisa tonton video-video tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua itu YouTube-nya adalah milik Pak Putra ya, yaitu Kandisa Putra. Nah, ini Kandisa Chandra Buana. Nah, ini YouTube milik Pak Putra. Nah, ini dia juga banyak ya tutorial WSP. Kita lihat di playlistnya ini. Sebentar. Ini di playlistnya banyak ya dia. Misalnya ada dia WSP. Kita cari aja deh WSP. Nah, ini ya. WSP pengaturan, WSP basic, panduan WSP, belajar WSP. Ini semuanya WSP juga ya. Sama sebenarnya sama Pak Tony. Cuman memang Pak Tony lebih ngarah ke teknisnya gitu. Jadi saran saya mungkin bisa kunjungin Pak Tony atau ya itu sebenarnya dua-duanya sama sih. Apa? Ini saya share ya di kolom chat. Milik Pak Tony dan milik Pak Putra ya. Jadi kalian bisa kunjungin itu. Dan juga kedua,
kalian bisa kunjungin ya ini Zoom teknis ini ya, yang ada yang biasanya dilaksanakan di jam 9:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam ya. Ini Zoom teknis kami ini memang diarahkan benar-benar kepada WSP pemula ya. Jadi bagi kalian yang ketinggalan atau ingin bertanya tentang WSP, itu bisa datang aja ke tim teknis kami, gitu, ke Zoom teknis kami, gitu. Insya Allah akan dibantu dan diarahkan, gitu ya. Oke, udah jam 14.42 ya. Eh saya tutup pertanyaannya ya. Saya akan jawab pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat ya. Mas, jika dibandingkan untuk optimasi yang bagus yang mana ya? Atas konten BPP atau yang lainnya? Semuanya sih ya. Eh paling efektif BPP. Eh, karena BPP itu sebenarnya kalian bisa memasukkan artikel baru di dalam artikel ya. Insya Allah akan dijelaskan di pertemuan Zoom teknis selanjutnya ya. Tapi saya sih yang sering saya pakai itu BPP gitu ya. BPP itu apa ya? BPP itu body per page ya ini ya. Simpelnya itu kalian bisa memasukkan artikel di dalam artikel untuk di BPP-nya. Ini saya kasih contoh deh ya. Ini kan udah ada ya beberapa BPP. Kita copy aja, paste di sini. Dia akan muncul di sini. Nah, ini kan artikel aslinya ya. Ini artikel aslinya nih. Artikel utama. Dia akan ada artikel lagi. Ya, nah ini yang dimaksud dengan BPP. Jadi kalian bisa memasukkan 2 artikel ke dalam satu link dan kalian hanya menginspeksi sekali. Ya. Ada rekamannya Kak? Ada ya, ada rekamannya. Insya Allah akan di-share kemungkinan hari ini atau besok ya. Gitu. Oke. Dasar ya. Eh, ya semoga ilmu yang saya ajarkan bisa memberikan berkah bagi kalian ya. Dan semoga bisa membantu kalian juga untuk menggunakan WSP kalian masing-masing ya. Saya akan kembalikan ke Mas Deva. Mungkin ada yang mau diucapkan lagi. Silakan Mas Deva. Terima kasih semuanya ya. Baik, terima kasih Mas Dewa atas penjelasan WSP lanjutannya ya. Oke, semoga bermanfaat oleh Bapak Ibu teman-teman semua ya. Dan langsung dipraktekkan kalau misalnya sudah punya WSP. Oke, mungkin saya sampaikan kembali ya bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang punya kendala tentang produk TTK, boleh chat lewat tim teknis ya, di rotator tim teknis. Dan itu ada tim malam ya. Tim teknis bisa di-chat dari hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Dan tim malam bisa dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang pantas di hati teman dan Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih sudah hadir di join kali ini. Nantikan Zoom kembali ya tim teknis di jam 9.30 dan jam 13.30 ya. Oke, itu saya yang saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.